Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matillah, wala hawla wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah membahas beberapa adab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini akan kita lanjutkan dengan bahasan yang sama. Adik-adikku yang kami cintai, hal yang harus diperhatikan ketika kita berdoa kepada Allah selanjutnya adalah memantapkan hati dan berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Berdoalah dengan penuh berkeyakinan akan dikabulkan. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi ketika kita berprasangka buruk, mungkin Allah tidak akan kabulkan. Tapi ketika kita berprasangka baik, insya Allah akan Allah kabulkan. Kemudian yang ketujuh, pahami makna doa yang kita panjatkan. Nah ini makanya ketika kita berdoa nggak harus dengan bahasa Arab. Kalau misalkan kita tidak bisa bahasa Arab gitu, dengan bahasa Indonesia. Tapi yang paling penting adalah ketika memuji Allah, gunakan dengan bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian disusul dengan salawat Nabi, dan langsung kita panjatkan apa yang menjadi hajat kita dengan bahasa Indonesia misalkan. Dalam hadis Rasulullah yang artinya, ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah dengan doanya. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang kedelapan adalah mengulang-ulang doa dan benar-benar memohon gitu. Rasulullah SAW ketika berdoa, beliau mengulangi 3 kali, dan apabila beliau meminta kepada Allah, beliau mengulanginya 3 kali. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan lainnya. Kemudian yang ke-9 adalah ketika berdoa jangan buru-buru untuk dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, akan dikabulkan doa kalian selama tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan, saya telah berdoa namun belum juga dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian selanjutnya yang ke-10 adalah hindari mendoakan keburukan untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk orang lain. Nah ini tidak boleh kita mendoakan atau kita memohon kepada Allah dengan doa yang buruk untuk saudara-saudara kita. Nah besok ini mungkin akan kita bahas mengenai poin yang ini. Kemudian selanjutnya yang ke-11, yang terakhir adalah hindari makanan dan harta yang haram. Nah ini bisa menghalangi doa kita. Mungkin yang merasa sulit doa kita dikabulkan Allah, kita introspeksi diri dengan hal seperti ini. Mungkin kita banyak maksiat, mungkin kita banyak makan uang yang haram, atau mungkin kita banyak berbuat buruk kepada tetangga kita. Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut, lusuh, dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, ya Allah, ya Allah, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari yang haram, dan kenyang dengan yang haram. Lalu bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Nah ini beberapa etika, beberapa adab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah melakukan dengan jiwa yang bersih, berwudu terlebih dahulu, suci dari hadas dan najis, kemudian menghadap kiblat. Diawali juga dengan bismillah, insya Allah akan Allah ijabah dengan doa kita. Ya seperti kita halnya minta sesuatu kepada orang tua kita gitu ya. Pasti kalau kita mintanya sambil main-main, apakah orang tua kita akan ngasih gitu. Nah ini apalagi kita mintanya ke Allah gitu. Jadi kita harus fokus, kita harus benar-benar minta, kita harus benar-benar yakin, pokoknya dengan jiwa yang tenang, dengan jiwa yang khusyuk, dan memohon harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan dikabulkan doa-doa kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah kabulkan apa yang menjadi hajat kita, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يعانق طيف لذة فيها الحياة